Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai medium dan sterilisasi. Nah, sebelum kita membahasnya, kita harus tahu dulu, apa sih pengertian dari medium dan sterilisasi? Nah, medium di sini adalah bahan atau campuran nutrisi yang mengandung satu atau lebih dari zat sahara atau nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroorganisme. Jadi, singkatnya adalah medium ini adalah makanan untuk mikroorganisme. Nah, adapun pembagian dari medium. Nah, pembagian dari medium ada 3. Yang pertama, berdasarkan susunan kimia, berdasarkan konsistensi, dan berdasarkan fungsinya. Nah, untuk pembagian medium berdasarkan susunan kimianya terbagi atas 3. Yang pertama, medium non-sintetik, yang kedua, sintetik, dan yang ketiga, semi-sintetik. Nah, apa sih itu non-sintetik? Non-sintetik ini adalah medium yang berasal atau senyawa yang berasal dari alam. Jadi non-sintetik adalah dia adalah medium dari alam. Tujuannya di sini adalah untuk menumbuhkan dan mempelajari taksonomi dari mikroorganisme. Nah, yang kedua, secara sintetik dari kata sintetik atau sintesis. Berarti dia adalah senyawa sintesis. Jadi medium secara sintetik yaitu adalah medium yang dihasilkan dari proses sintesis senyawa-senyawa kimia. Nah, tujuannya untuk mempelajari kebutuhan makanan mikroorganisme. Yang ketiga adalah semi-sintetik. Nah, semi-sintetik ini adalah bentuk penggabungan antara medium sintetik dan medium non-sintetik. Nah, yang kedua, pembagian medium berdasarkan konsistensinya. Berdasarkan konsistensinya ada 3. Yang pertama, padat, semi padat, dan cair. Nah, kenapa dia dikatakan medium padat? Karena dia terdiri dari agar lebih dari 1%. Nah, tujuannya adalah untuk mengamati penampilan atau morfologi koloni dan untuk mengisolasi biakan murni. Yang kedua, semi padat. Semi padat di sini berbentuk semi padat. Kenapa sampai dia berbentuk semi padat? Karena konsentrasi atau kandungan dari agarnya dia kurang dari 1%. Nah, tujuannya medium semi padat untuk melihat gerak kuman atau gerakan mikroorganisme secara mikroskopik dan untuk melihat kemampuan fermentasi dari mikroorganisme. Yang ketiga, medium cair. Medium cair ini dia tidak mengandung agar. Nah, di sini agar fungsinya untuk membentuk kepadatan suatu medium. Nah, ketika dia tidak mengandung agar, berarti dia adalah bersifat cair. Nah, tujuannya adalah digunakan untuk pembiakan mikroorganisme dalam jumlah yang besar. Nah, pembagian medium yang ketiga yaitu berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsi ada 2. Yang pertama bersifat selektif. Nah, selektif di sini yaitu bertujuan untuk mencegah pertumbuhan mikroba lainnya. Yang kedua bersifat diferensial. Nah, diferensial di sini ketika kita ingin membedakan berbagai macam mikroba yang satu dengan yang lainnya dari berbagai macam tipe mikroba. Jadi ketika kita ingin membedakan antara satu macam mikroba dari berbagai banyak macam tipe, maka kita menggunakan medium yang bersifat diferensial. Nah, itu tadi pembagian medium. Nah, contoh dari medium yaitu medium yang bersifat non-sintetik. Saya berikan satu contoh medium bersifat non-sintetik. Nah, pengertiannya tadi medium bersifat non-sintetik yaitu medium yang berasal dari alam. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan yang berasal dari alam adalah di sini adalah kentang. Nah, kentang ini di sini dia mengandung karbohidrat. Kita kembali tadi ke pengertian medium. Medium itu adalah bahan atau nutrisi yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk proses pertumbuhannya. Nah, kentang di sini kita bisa gunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme karena kentang di sini dia mengandung karbohidrat. Jadi kentang kita tambahkan agar, kemudian kita tambahkan dextrosa, sukrosa,
kemudian dilarutkan, kemudian dipanaskan dan disterilkan. Kenapa sih harus disterilkan medium? Karena kita bekerja dengan mikroorganisme. Ketika kita bekerja dengan mikroorganisme, maka semuanya harus dalam kondisi steril. Makanya setiap selesai kita membuat bahan, kita harus sterilkan. Nah, contoh yang kedua, yaitu medium nutrien agar. Nah, medium nutrien agar digunakan untuk pertumbuhan bakteri. Kenapa untuk pertumbuhan bakteri? Karena medium nutrien agar ini mengandung komposisi protein. Nah, sebagai informasi, bakteri membutuhkan protein untuk proses pertumbuhannya. Baik, di sini kita akan menghitung bagaimana cara membuat medium. Nah, kita ambil satu contoh pembuatan medium. Contohnya itu medium nutrien agar. Medium nutrien agar ini digunakan untuk pertumbuhan bakteri. Nah, dalam etiket untuk pembuatan medium nutrien agar tertera di komposisi, yaitu dalam 1000 ml mengandung 20 gram medium nutrien agar. Jadi ketika kita ingin membuat medium sebanyak 1000 ml, maka kita mengambil 20 gram medium nutrien agar. Nah, bagaimana ketika kita ingin membuat sebanyak 250 ml? Nah, jadi ketika kita ingin membuat medium nutrien agar sebanyak 20 ml, yaitu caranya kita hitung 20 dalam 1000 dikali berapa jumlah yang mau kita buat. Nah, ketika kita ingin membuat sebanyak 250 ml, maka kita kali langsung dengan 250. Nah, ketika kita ingin membuat 100, maka kita kali dengan 100. Yaitu 20 kali 250, yaitu sebanyak 5000 ml. Oke, 5000. Nah, 5000 ini langsung kita bagi 1000, yaitu 5. Jadi, ketika kita ingin membuat medium sebanyak 250 ml, maka kita menimbang 5 gram medium nutrien agar, lalu kita larutkan dalam 250 ml Aquades.